Hari ini kita mau lanjutin tentang annuity. Kalau kemarin kan kita udah belajar present value sama future value. Nah, sekarang yang annuity. Annuity itu kalau kita nabungnya berulang. Kalau kemarin yang future value sama present value yang biasa itu nabungnya cuma satu kali, ditanya nilai di masa yang akan datang atau nilai saat ini. Nah, sekarang kalau annuity itu nabungnya berulang. Misalnya di tahun pertama nabung 100, tahun kedua nabung 100, sampai tahun ke-6 nabungnya 100. Nah, berulang dan jumlah yang ditabung itu harus sama. Kalau misalnya nabung 100, 100 semua. Dan kalau misalnya jangka waktunya 1 tahun semua, itu baru disebut annuity. Kalau misalnya kayak yang kedua ini, dia nabung 100, terus 200, terus 100 lagi, itu berarti bukan annuity karena jumlahnya nggak sama. Nah, kalau misalnya contoh yang ketiga, di tahun kedua nabung 100, tahun keempat nabung 100, tahun ke-6 nabung 100, itu disebut annuity karena nabungnya jumlahnya sama, 100, periode interval waktunya 2 tahun. Ya, jadi kalau annuity, intinya ada 2 syarat yang harus terpenuhi, yaitu jumlah yang ditabung sama dan interval waktunya harus sama. Nah, untuk annuity ada 2, ada present value annuity sama future value annuity. Nah, kita lihat yang future value annuity dulu. Untuk future value annuity juga dibagi 2, ada yang awal periode dan akhir periode. Contohnya yang akhir periode dulu ya. Saya punya timeline dari 0 sampai 3, nabungnya 3 kali sebanyak 100, 100, dan 100, suku bunganya 10%. Nah, kalau misalnya future value annuity itu ditanya berapa jumlah uang saya di masa yang akan datang. Kalau di soal ini berapa jumlah uang saya di akhir tahun ketiga. Kalau misalnya kita pakai cara yang kemarin, future value biasa, berarti 100 ini saya future value ke tahun ketiga, jadinya 100 dikali 1 plus 10% pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena lengkahnya cuma 2 kali. Ya, jadi pangkat 2. Ketemu hasilnya 121. Nah, kalau yang 100 yang di tahun kedua ini, saya future value ke tahun ketiga, berarti 100 dikali 1 plus 10% pangkat 1. Pangkat 1 karena lengkahnya cuma 1. Jadi ketemunya 110. Nah, kalau 100 yang terakhir di tahun ketiga ini, nilainya di akhir tahun ketiga, jadi 100 dikali 1 plus 10% pangkat 0. Pangkat 0 kenapa? Karena dia sama dengan tanda tanya, jadi nggak ada lengkahnya. Jadi hasilnya 100. Kalau ditotalin, jadi ketemunya 331. Nah, kalau misalnya sampai ada 15, kan capek ya. Jadi rumus future value annuity akhir periode itu tinggal PMT. PMT itu adalah angsurannya. Angsurannya ini nilai 100-nya. Ya. Dikali future value interest factor annuity. Future value interest factor annuity itu rumusnya 1 plus I pangkat N min 1. Dibagi lagi I. I-nya ini suku bunga, N-nya adalah banyaknya 100. Jadi untuk soal ini PMT-nya itu 100, kan nabungnya kan berulangnya 100, dikali 1 plus I-nya 10%, pangkatnya 3 karena 100-nya ada 3 kali, dikurangin 1 dibagi 10%. Ketemunya hasil FVIFA-nya itu 3,31 dikali 100. Ketemu hasilnya 331. Nah, hasil pakai rumus sama hasil pakai hitung satu-satu pasti sama atau mendekati. Biasanya paling beda komanya doang. Nah, kalau kamu pakai cara tabel, kamu lihat tabel yang future value interest factor. Yang annuity. Jadi kamu lihat tabel yang ini. FVIFA pada saat 10%, N-nya 3, ketemu di sini. 3,31. Ya. Itu kalau lihat tabel. Nah, kalau pakai kalkulator, kamu hitung 1 plus I dulu.
Berarti 1 ditambah 0,1 disama denganin, terus pangkat 3 sama denganin lagi, dikurang 1 sama dengan dibagi 0,1. Ketemu 3,31 ya. Mau pakai tabel, mau pakai kalkulator, caranya sama aja hasilnya. Itu untuk yang future value annuity akhir periode. Nah, kalau yang awal periode itu berarti nabungnya di awal. Nah, kalau tadi kan 1, 2, 3 itu menunjukkan akhir periode. Kalau awal periode 1, 2, 3 berarti nabungnya di angka 0, 1, dan 2. Ya. Kalau awal periode cara yang manual 1-1 berarti 100 ini kita future value jadi 100 dikali 1 plus 10% pangkat 3. Pangkat 3-nya kenapa? Karena lengkahnya 3 kali dari 0 sampai ke 3. Ketemunya 133.1. Nah, 100 yang kedua ini kalau di future value berarti 100 dikali 1 plus 10% pangkat 2. Karena lengkahnya 2 kali, ketemunya 121. Nah, 100 yang ini di future value jadinya 100 dikali 1 plus 10% pangkat 1. Ketemunya 110. Kalau ditotalin 364,1. Nah, future value annuity awal periode itu kenapa hasilnya jadi lebih besar? Karena kamu lihat kalau tadi nabungnya di akhir periode, kalau nabungnya di akhir periode 3-nya ini 100 yang terakhir ini kan nggak dapat bunga ya, jadi tetap 100. Tapi kalau yang di future value annuity awal periode 100 yang terakhir itu di sini, kalian future value dia dapat bunga 1 kali. Makanya kalau kita ngitung future value annuity pakai rumus, itu rumusnya PMT dikali FVIFA dikali 1 plus I lagi. Karena dia yang terakhir itu dapat bunga 1 kali lagi. Ya, caranya sama kayak tadi, PMT-nya itu jumlah tabungan berulangnya 100 dikali 1 plus 10%, I-nya pangkat 3 karena 100-nya ada 3 kali, dikurangin 1 dibagi 10%. Nah, terus dikali lagi 1 plus I, 1 plus 10%. Jadi, ketemunya 364.1. Hasil pakai rumus sama cara manual sama aja. Ya, untuk cara lihat tabelnya dan hitung pakai kalkulatornya masih sama kayak tadi. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Contoh soal ini ada di modul. Contohnya, untuk biaya sekolah anak 8 tahun dari sekarang membutuhkan uang sebesar 30.000. Jika Bank ABC memberikan bunga 12% per tahun, maka berapa jumlah uang yang harus ditabung setiap tahunnya? Kita tahu dia annuity atau bukan dari nabungnya. Kalau nabungnya cuma sekali itu berarti bukan annuity, tapi kalau dia nabungnya berulang itu annuity. Nah, dia kan pertanyaannya berapa yang harus ditabung setiap tahun. Setiap tahun itu kan berarti berulang, makanya ini termasuk annuity. Nah, sekarang lihatnya future atau present. Dia bilang untuk sekolah 8 tahun dari sekarang dia butuh uang 30.000. 30.000 ini kan berarti future value annuity ya. Berapa jumlah uang yang harus ditabung setiap tahun? Berarti dia yang ditanya justru angsurannya. Nah, karena kita dikasih taunya future value annuity, makanya kita pakai rumusnya future value annuity sama dengan PMT dikali FVIFA. Future value annuity-nya masukin 30.000, PMT-nya yang ditanya dikali 1 plus I-nya 12%, N-nya 8. Dikurangin 1 dibagi 12%. Nah, untuk 12% kebetulan masih ada di tabel. Jadi 12% N-nya 8, jadi yang ini 12,2997. Ya, ketemunya 12,2997. Jadi tinggal PMT-nya itu 30.000 dibagi 12,2997, ketemu 2439,0839. Atau FVIFA-nya ini kalau mau hitung manual berarti pakai kalkulator, hitung satu-satu aja biar nggak salah. Jadi 1 plus 12% dulu. Kalau misalnya di kalkulator jangan sekali-sekali mencet tanda persen ya, hasilnya nanti akan beda. Jadi diubah ke desimal aja, 12% jadi 0,12.
terus dipangkatin 8, terus dikurangin 1, terus hasilnya dibagi 0,12. Nah, ketemu 12,2997. Sama kayak hasil di tabel. Ya, itu untuk future value annuity. Nah, sekarang ada yang perlu kalian perhatikan, kalau di soal nggak dikasih tahu awal atau akhir, pasti asumsinya selalu di akhir. Sama kayak persen bunganya kalau nggak dikasih tahu per bulan atau per semester, berarti dia per tahun. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke present value annuity. Nah, present value annuity juga sama kayak tadi, ada awal dan akhir. Kita lihat yang akhir dulu, berarti sama kayak tadi nabungnya di angka 1, 2, dan 3, tapi ditanyanya nilai saat ininya. Nah, cara manualnya kita present value satu-satu, berarti 100 yang di sini kita present value jadi 100 dikali 1 per 1 plus 10% pangkat 3. Lengkahnya 3 kali ya. Ketemu 75,13. Nah, 100 yang di sini kita present value berarti 100 dikali 1 per 1 plus 10% pangkat 2. Lengkahnya 2 kali. Jadi ketemu 82,64. Nah, 100 yang di sini kita present value jadi 100 dikali 1 per 10% pangkat 1. Ketemu 90,91. Dijumlahin ketemu 248,68. Ya, kalau misalnya kalian pakai rumus, jadi present value annuity akhir periode itu PMT dikali present value interest factor annuity. PMT dikali 1 min 1 per 1 plus I pangkat N. I-nya ini suku bunga, N-nya juga banyaknya PMT-nya. Nah, kalau di soal yang tadi berarti PMT-nya kita masukin 100 dikali 1 min 1 per 1 plus I-nya 10%, terus N-nya 3 karena 100-nya ada 3. Nah, ini angka PVIFA-nya bisa kalian lihat di tabel. PVIFA 10%, N-nya 3, 2,4869. 2,4869 dikaliin 100 jadi 248,69. Ya, kalau hitung pakai kalkulator berarti hitungnya yang di dalam kurung dulu 1 ditambah 0,1 ya, 10% diubah jadi 0,1, terus pangkatin 3, terus 1 dibagi ans, terus 1 dikurangin ans, terus ansnya dibagi 0,1. Ketemu 2,4869. Sama ya hasilnya. Nah, itu yang akhir periode. Nah, untuk yang awal periode juga sama. Kita hitung manual, hasilnya 273,5537. Nah, hitung pakai rumus berarti tinggal dari rumus present value annuity biasa ditambah dikali 1 plus I lagi. Berarti tadi 248,69 dikaliin 1,1 ketemu 273,559. Hasilnya sama, mau pakai satu-satu atau pakai rumus. Nah, sekarang kita lihat contoh soal present value annuity. Suatu produk asuransi menjanjikan kepada konsumennya return sebesar 1 juta per tahun selama 10 tahun mendatang dengan tingkat bunga sebesar 5% per tahun. Berapa harga yang pantas untuk asuransi tersebut saat ini? Dia bilang kan kasih returnnya 1 juta per tahun selama 10 tahun, berarti kan berulang. Kalau berulang itu berarti annuity. Tingkat suku bunganya 5%, dia tanya berapa harga yang pantas untuk asuransi tersebut saat ini. Berarti ditanyanya present value annuity-nya. Nah, tinggal masukin ke rumus, PVA-nya itu PMT dikali PVIFA. PMT-nya itu tadi returnnya 1 juta dikali 1 min 1 per 1 plus 5% pangkat 10 dibagi 5%. Kita lihat di tabel, kebetulan masih ada 5%, N-nya 10, 7,7217.
Ketemu harga yang pantas untuk asuransi tersebut saat ini itu 7.721.700 ya. Nah, untuk annuity itu biasanya kita berhubungan dengan yang namanya angsuran atau amortisasi. Kalau misalnya kamu mau kredit rumah atau cicil motor, berarti perhitungannya itu sebenarnya pakai rumus present value annuity. Nah, kita langsung lihat contoh soalnya aja. Pak Amin mau beli rumah, harganya 100 juta, bayar DP-nya 40 juta, sisanya diangsur selama 4 tahun. Bank memberikan bunganya 15% dari sisa pinjaman. Hitunglah berapa cicilan per tahunnya. Nah, kalau kita mau ngitung berapa cicilan per tahunnya, berarti ditanya PMT-nya. Terus kita disuruh bikin skema atau tabel angsurannya. Nah, pertama kita hitung dulu angsurannya berapa setiap tahunnya. Harga rumahnya kan 100 juta, DP-nya 40 juta. Berarti yang dia kredit itu 60 juta. Nah, nilai total yang dia kredit itu adalah nilai present value annuity-nya. Kenapa present value? Karena harga rumahnya kan sekarang. Berarti kan present value. Kenapa annuity? Karena nyicilnya berulang. Nah, makanya nilai 60 juta adalah present value annuity. Kita masukin ke rumus present value annuity. PVA-nya 60 juta, PMT-nya yang ditanya, PVIFA-nya itu 1 min 1 per 1 plus 15% pangkat 4 dibagi 15%. Kita lihat di tabel, 15% pangkat 4 itu yang ini, 2,855. Jadi PMT-nya tinggal 60 juta dibagi 2,855. Ketemu 21.015.761,82. Nah, biar gampang ngitung tabel angsurannya, ini dibuletin menjadi 21.015.762 ya. Nah, untuk tabel angsurannya, karena kita nyicilnya 4 tahun, jadi bikin tabelnya dari angka 0 sampai 4. Ya. Terus saldo pokok utang kita 60 juta karena kita ngutangnya ke bank kan 60 juta. Nah, untuk angsuran kita bayarnya di akhir periode, berarti saya taruh di angka 1, 2, 3, dan 4. Untuk jumlah angsuran ini kan sama besarnya ya. Nah, setiap kita ngutang pasti kita kena bunga. Dia bilang bunganya 15%. Berarti untuk tahun pertama kita bayar bunga berapa? 15% dikali jumlah utang. Jumlah utangnya 60 juta. Jadi ketemu di tahun pertama kita bayar bunga 9 juta. Kalau misalnya kamu kredit motor, udah bayar angsuran, nggak bayar bunga lagi kan ya. Bunga ini udah include di angsuran yang kamu bayar 21 juta. Jadi sebenarnya di tahun pertama kamu nyicil rumahnya ini cuma sebesar 21 juta dikurang 9 juta. Jadi yang kamu cicil dari utang kamu itu cuma 12.015.762. Ya, kamu cuma nyicil segini, 9 jutanya buat bayar bunga. Total yang dibayar 21 juta. Nah, sekarang berarti utangnya tinggal 60 juta dikurangin 12 juta. Ketemu 47.984.238. Nah, dari sisa utang ini di tahun kedua kena bunga lagi 15%. Ketemunya 7.197.635. Nah, terus cicilan pokoknya berarti 21 juta dikurangin 7 juta. Ketemu 13.818.126.3. Nah, saldo pokok utang yang kamu cicil berarti dari 47 juta dikurangin cicilan pokoknya, ketemu saldo pokok utangnya tinggal 34.166.111.7. Nah, sisa saldo pokok utang kamu kena bunga lagi 15%, ketemunya 5.124.916. Cicilan pokoknya berarti tinggal dikurangin, hasil cicilannya 15.890. Nah, saldo pokok utang kamu tinggal 18.275. Nah, di tahun keempat masih bayar bunga kan ya, 15% dari sisa utang kamu berapa. Nah, terus cicilan pokoknya tinggal kamu kurangin 21 juta sama bayar bunganya. Di sini ketemunya berapa? Nah, hasil saldo pokok utang di tahun keempat itu harus 0. Ya. Jadi, berapa angka di bunga dan cicilan pokok untuk tahun keempat? Silakan jawab di forum. Terima kasih.